Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Kesempatan minggu lalu atau pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Namun, belum semua Bu Guru bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan kata bersinonim. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar yang namanya kata bersinonim ya. Ini pada saat kalian di SD, kalian juga sudah pernah belajar tentang kalimat sinonim. Lawannya sinonim yaitu kalimat antonim. Sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan kata. Sedangkan antonim apa? Antonim itu lawan kata. Di situ ada contohnya. Contoh dari indah. Indah itu sinonimnya elok, permai, molek. Mengherankan sinonimnya mengagumkan, memukau, senang sinonimnya gembira. Kokoh sinonimnya kuat atau tangguh. Nah, sedangkan antonim adalah lawan kata. Contohnya apa? Jauh, lawan katanya dekat. Senang, antonimnya sedih. Sehat, antonimnya sakit. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Jadi, di dalam teks deskripsi yang sudah kalian baca di buku paket bahasa Indonesia, kalau kalian menyadari di situ terdapat kata-kata yang bersinonim. Mengapa mereka menggunakan kalimat atau kata-kata bersinonim? Supaya teksnya terlihat atau lebih enak didengar. Kemudian, penggunaan kata depan. Apa itu kata depan? Kata contoh kata depan yaitu di, ke, dari, pada. Nah, di dalam teks deskripsi kalian juga menemukan ada kata-kata di, ada ke, ada dari, ada pada. Ternyata kata-kata itu termasuk contoh kata depan. Dan pada saat kalian menulis kata depan, penulisannya harus dipisah. Penulisannya harus dipisah. Yang namanya menulis kata depan, itu penulisannya harus dipisah. Contohnya, nih, drama kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di area Monas, itu penulisannya dipisah karena D-nya di situ sebagai kata depan. Kemudian ada rumah tongkonan berasal dari Toraja. Menulis dari Toraja itu dipisah. Kemudian secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Di situ ada kata ke, maka penulisannya harus dipisah. Yang terakhir, pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Pada sore hari, pada itu penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Paham ya? Sampai sini mudah sekali ya. Lanjut. Penggunaan kata khusus atau hiponim. Apa itu hiponim? Ada hiponim, ada juga hipernim. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang kata umum. Kata umum itu sama saja dengan hipernim. Sedangkan kata khusus itu sama saja dengan hiponim. Apa itu hipernim? Hipernim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Apa maksudnya? Di situ contohnya memukul. Memukul itu adalah contoh kata umum. Kemudian kata
khusus dari memukul itu apa? Kata khusus dari memukul adalah menghantam, menampar, mencubit. Itu adalah kata khusus dari memukul. Contoh yang lainnya ada kata melihat. Melihat adalah termasuk kata umum atau hipernim. Berarti kata khusus dari melihat apa saja? Menonton, memandang, melirik. Itu adalah contoh dari kata khusus melihat. Ada lagi di buku paket bisa kalian pelajari, ada di halaman 25. Contohnya ada warna. Warna adalah kata umum. Kata khususnya apa? Merah, kuning, hitam, hijau. Itu adalah kata khusus atau hiponim dari warna. Kemudian ada contohnya lagi hewan. Hewan adalah termasuk contoh dari hipernim atau kata umum. Berarti kata khusus dari hewan apa? Tentu saja ada gajah, ayam, kemudian harimau. Itu adalah kata khusus dari hewan. Kalian paham ya sampai sini? Mudah sekali. Itu di halaman 25 ada contohnya, ada kata menyedihkan. Menyedihkan adalah kata umum, sedangkan kata khusus dari menyedihkan adalah menyayat, mengharukan, memprihatinkan. Silahkan untuk melengkapi catatan, kalian bisa mencontoh halaman 25. Lanjut. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan di dan awalan atau imbuhan di. Jadi ada yang namanya kata depan di, ada yang namanya imbuhan di. Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kata depan di. Yang namanya kata depan di itu penulisannya harus dipisah. Dan biasanya menunjukkan tempat. Bisa diganti dengan "e". Ini adalah ciri-ciri di sebagai kata depan atau kata depan di. Di sebagai kata depan itu penulisannya harus dipisah. Kemudian menunjukkan tempat. Selanjutnya bisa diganti dengan imbuhan ke. Contohnya apa? Nah, contohnya di belakang nih. Sekarang kalian harus tahu kalau menulis kata di belakang itu harus dipisah. Ini seperti ini, namanya dipisah. Di spasi belakang itu namanya penulisannya dipisah. Di atas juga di spasi atas itu penulisannya harus dipisah. Ini adalah contoh penulisan kata yang dipisah. Di depan, itu termasuk kata depan. Di sungai, sungai itu kan menunjukkan tempat. Jadi itu terginya termasuk di sebagai kata depan. Di kecamatan, di rumah, di kursi, di tangan, di tas, di buku, di kamar, di sekolah, di kantor, di kelas. Itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan tempat, maka termasuk di sebagai kata depan. Jadi kalian sekarang sudah paham ya, jika menulis di yang diikuti tempat atau menunjukkan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Nih, di belakang, di atas, mulutnya seperti ini, harus dipisah. Ini namanya dipisah. Nah, kita bedakan dengan di sebagai imbuhan atau awalan. Di sini ada imbuhan atau awalan di. Penulisannya bagaimana? Penulisannya harus dirangkai. Dirangkai itu apa? Dirangkai itu bahasa Jawanya digandeng. Jadi ketika kalian menulis di sebagai imbuhan atau awalan, penulisannya harus digandeng atau dirangkai. Bisa diganti dengan imbuhan me. Contohnya, dimakan, ditendang, diminum, disapu, diselamatkan, dibawa, ditulis, dibaca, dan lain-lain masih banyak lagi. Kita bedakan di sini. Kalau di belakang itu menunjukkan tempat di mana belakang, berarti menulis kata di belakang harus dipisah. Kalau dimakan di mana, makan itu tidak bisa, tidak ada kata di mana
makan itu salah. Maka penulisannya harus dirangkai, ini digabung, digandeng, ini digandeng. Seperti ini nama penulisannya digandeng. Kemudian ditendang. Di mana? Tendang. Tidak bisa ada jawaban di mana tendang. Kalau ini di mana bukunya? Di atas, berarti ini menunjukkan tempat. Kalau menunjukkan tempat itu harus dipisah. Kalau tidak menunjukkan tempat nih, seperti dimakan, ditendang, diminum, disapu, diselamatkan, dibawa, ditulis, dibaca, diminum, kemudian apalagi diteriaki. Nah, itu adalah contoh-contoh di sebagai imbuhan. Ingat, di sebagai imbuhan menulisnya harus dirangkai atau digandeng. Dimakan, ini contoh menulis digabung atau digandeng. Nih, ditendang, ini juga digandeng. Paham ya sampai sini? Jika kalian masih kurang paham, kurang jelas, silahkan kalian putar lagi videonya, kalian pahami, kalian catat, karena jika kalian tidak mencatat isi video ini dan tidak mendengarkan sampai selesai, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas. Paham ya? Nah, terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan Bu Guru, sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Nah, selamat mengerjakan tugas. Berarti silahkan setiap ada tugas kalian kerjakan dengan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.